Tidak ada manusia tidak memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Tidak ada lagi bullying di sekolah-sekolah, sehingga hasil survei karakter nanti menunjukkan benar-benar sudah tidak ada lagi bullying, sehingga benar-benar sekolah kita itu bebas dari bullying. Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Best quality continuous improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah, selamat berjuang terus untuk memajukan pendidikan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mencoba membahas salah satu bagian dari asesmen nasional. Salah satu bagian asesmen nasional yang perlu kita ketahui juga adalah survei karakter, sedangkan yang kedua itu adalah survei lingkungan belajar dan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan mengupas bagaimana kita membangun karakter siswa kita di sekolah kita masing-masing. Survei karakter dari asesmen nasional tidak hanya memotret hasil kognitif siswa, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja berbagai konteks yang relevan. Bapak Ibu yang saya hormati, hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi siswa secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi, asesmen nasional ini benar-benar ingin mengungkap bagaimana pembelajaran yang kita kembangkan itu adalah mengembangkan potensi siswa secara utuh. Bapak Ibu yang saya hormati, survei karakter merupakan upaya untuk mengetahui ekosistem karakter para siswa di sekolah, terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan para siswa dalam interaksi di sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, kita nantinya dari hasil survei karakter itu dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan karakter secara holistik. Bapak Ibu yang saya hormati, survei karakter itu mengukur 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. 3, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Setiap pembelajaran yang kita kembangkan di dalam proses belajar, hendaknya mengembangkan karakter siswa kita. Bagaimana siswa kita itu dapat tumbuh takwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada saat kita mengajar apapun Bapak dan Ibu, jadi bukan hanya mengajar agama atau PPKN, tetapi pada saat kita mengajar matematika, kita bisa mengajarkan tentang akhlak kepada Tuhan, bahwa kita bisa menghitung bagaimana rahmat yang didapatkan kepada kita, di mana setiap hari selalu bertambah. Bahkan kita dapat menghitung apakah sekarang kita sudah berbuat baik lebih banyak daripada kemarin. Tentunya itu adalah proses menghitung, menimbang, dan membandingkan. Sehingga belajar matematik itu berkontribusi kepada nilai-nilai Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua siswa kita memiliki kemampuan yang sama. Perbedaan kemampuan itu bukan berarti meniadakan teman-teman yang tidak memiliki kemampuan tinggi dan mengunggulkan teman-teman yang berkemampuan tinggi atau IQ tinggi. Sebenarnya pembelajaran bukanlah menyuruh anak untuk menghafal yang didasarkan IQ. Belajar itu adalah menanamkan kemauan untuk dapat memahami satu dan yang lainnya. Jika yang satu merasa kurang, yang lain merasa lebih, maka dia saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk saling memberikan kekurangan dan saling melengkapi kekurangan dan saling memberikan kelebihan yang dia miliki. Sehingga dalam belajar itu bukan selesai tugas yang diberikan, tapi tumbuh tidaknya gotong royong pada anak didik kita, Bapak dan Ibu. Selanjutnya kemandirian. Jika gotong royong itu sudah terbangun, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka kemandirian itu akan tumbuh dan berkembang. Karena apa? Setiap orang gotong royong adalah kumpulan dari setiap individu-individu yang memberikan kelebihan-kelebihan yang ada di dirinya sendiri. Sehingga gotong royong itu adalah bagian dari kumpulan kebaikan-kebaikan yang disatukan sehingga menjadi kebaikan yang besar. Seperti sapu lidi, jika lidi itu cuma satu, maka tidak akan bisa membersihkan apapun. Tapi jika sapu lidi itu diikat sebanyak 100 lidi, maka dia akan menjadi sapu lidi, maka dia akan bisa membersihkan banyak hal. Sehingga setiap unsur kemandirian itu digabung menjadi mandiri-mandiri yang lainnya, sehingga mengakibatkan kegotong royongan itu semakin kuat. Jiwa mandiri inilah yang bisa mengakibatkan anak bernalar kritis terhadap apa-apa yang dimilikinya. Tidak ada manusia tidak memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan, dan setiap kelebihan itulah yang kita optimalkan di dalam proses belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kelebihan yang dimiliki seorang anak apabila dieksploitasi, maka anak itu akan menjadi lebih baik. Karenanya sekecil apapun berpikir anak itu, jika dia dapat mengembangkan pola pikirnya yang kita sebut dengan bernalar kritis, insya Allah anak itu akan mampu mengembangkan pikiran yang sederhana yang dia miliki menjadi kemampuan bernalar yang kita sebut bernalar kritis. Karenanya Bapak dan Ibu, dengan bernalar kritis ini akan menumbuhkan kreativitas. Dan kreativitas inilah yang menjadikan dasar juga bahwa dia akan berkebenekaan global. Apa itu berkebenekaan global? Karena dia tahu bahwa kita setiap individu tidak sempurna, maka dia akan menghargai orang lain karena dia membutuhkan orang lain. Sekecil apapun yang dimiliki oleh orang lain adalah bisa menjadi kebaikan bagi diri kita. Karenanya anak dengan bernalar kritis dan berpikir kreatif itu maka akan menumbuhkan kebenekaan global pada dirinya. Inilah yang Bapak Ibu nanti kita kembangkan di dalam belajar 6 karakter profil Pancasila ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap dengan survei karakter maka akan dapat diketahui kondisi ekosistem, hubungan timbal balik di sebuah sekolah dengan tempat belajar para siswa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa survei karakter ini hubungannya dengan kondisi ekosistem. Bagaimana dia terbangun gotong royongnya, bagaimana dia bisa membangun berpikir atau bernalar kritisnya, dan bagaimana bisa membangun kreativitasnya. Sehingga akan terlihat nanti di kondisi ekosistem. Bapak Ibu yang saya hormati,
survei karakter, itulah yang kita katakan tadi dapat mengetahui kondisi ekosistem. Yang tidak kalah pentingnya juga Bapak dan Ibu, survei karakter itu dapat mengetahui sejauh mana implementasi asas-asas Pancasila dapat disarankan dan diamalkan oleh warga sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, karena nanti pada saat kita melaksanakan pembelajaran, implementasi asas-asas Pancasila itu harus kita rumuskan sehingga dapat kita masukkan menjadi saran yang mana akan diamalkan oleh warga sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, survei karakter juga akan dapat mengetahui apakah level toleransi sudah berjalan dengan baik atau sehat di satu sekolah. Karena tadi hubungannya dengan berkebinekaan global. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan survei karakter juga akan dapat diketahui apakah welfare atau kebahagiaan anak di sekolah sudah mapan dan berjalan baik. Karena prinsip kita adalah sekolah itu adalah sekolah yang merdeka, sekolah yang membahagiakan. Selanjutnya survei karakter akan dapat diketahui adakah bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. Kita berharap tidak ada lagi bullying di sekolah-sekolah, sehingga hasil survei karakter nanti menunjukkan benar-benar sudah tidak ada lagi bullying, sehingga benar-benar sekolah kita itu bebas dari bullying. Bapak Ibu yang saya hormati, karenanya mengingat pentingnya survei karakter di sekolah, maka Bapak dan Ibu, pada saat nanti survei karakter dalam asesmen nasional pada satuan pendidikan kita nanti, mudah-mudahan benar-benar dapat mengungkap hal-hal, paling tidak 5 hal yang saya sampaikan tadi. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan siswa yang cakap, kompeten, serta berkarakter baik. Insya Allah nanti survei karakter siswa kita akan terlihat secara baik dan benar-benar memberikan peta dari proses pembelajaran yang kita lakukan yang berpengaruh kepada karakter siswa didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita lakukan baik sebagai guru atau sebagai kepala sekolah untuk membangun sekolah sebagai institusi pembentukan karakter? Paling tidak menurut Charter Education Partnership tahun 2010, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Pertama, kita harus menentukan nilai inti atau core value yang disusun dan didefinisikan, dilaksanakan, tertanam dalam sebuah budaya sekolah Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menyusun pendidikan karakter, sekolah harus secara eksplisit menentukan dan menuliskan nilai yang akan diangkat dan mempresentasikan prioritas serta keyakinan atau belief dari sekolah. Selanjutnya adalah bagaimana kita mensosialisasikannya nanti kepada seluruh staf sekolah. Yang selanjutnya kita mempelajari dan mendiskusikan nilai-nilai atau value tersebut. Sehingga Bapak dan Ibu pada waktu menentukan nilai inti atau core value itu adalah keluar dari kemampuan yang akan kita kembangkan sesuai dengan karakter yang ada di lingkungan kita. Dan kita tidak merasa kesulitan dalam mengembangkan core value tadi.
Karenanya nilai inti inilah yang menjadi dasar nanti pengembangan pembelajaran yang kita lakukan. Karena apapun yang kita lakukan di sekolah kita nanti harus didasarkan atas nilai inti atau core value tersebut. Yang kedua, Bapak dan Ibu, karakter harus secara komprehensif menggambarkan cara berpikir, merasa, dan berperilaku. Bapak Ibu yang saya hormati, karakter komprehensif menggambarkan cara berpikir, merasa, dan berperilaku ini menjadi bagian dari nanti bagaimana kita memproses pembelajaran yang didasarkan atas karakter yang komprehensif tadi, yaitu bagaimana mengembangkan cara berpikir, merasa, dan berperilaku. Tugas dari para pendidik karakter adalah membantu murid dan seluruh staf sekolah untuk mengetahui hal-hal yang baik. Dari yang kita katakan tadi, nilai inti tadi, core value, di mana staf sekolah dan siswa kita pertama mengetahui hal baik dan menjadikannya nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai tersebut. Prinsip ini, Bapak dan Ibu, berfokus pada bagaimana sekolah membantu murid untuk memahami, peduli, dan secara konsisten berperilaku sesuai dengan nilai inti tadi atau core value tadi yang sudah kita susun bersama-sama murid, guru, dan seluruh tim sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga siapapun yang berperilaku tidak sesuai dengan core value kita, di lingkungan kita akan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan core value kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin di dalam proses belajar kita bisa jadi terlupa bagaimana mengembangkan cara berpikir sesuai dengan nilai inti atau core value tersebut. Makanya Bapak dan Ibu, pada saat kita merancang pembelajaran, maka harus selalu kita kaitkan dengan P3. P3 itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi setiap pembelajaran yang akan kita kembangkan, maka ada profil pelajar Pancasila yang kita tuliskan di pada saat kita mengembangkan pembelajaran itu. Ingat bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah nilai inti atau core value yang sudah kita sepakati bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif untuk mengembangkan karakter Bapak dan Ibu. Jadi, bagaimana sekolah menggunakan pendekatan yang komprehensif itu? Artinya sekolah harus secara sengaja dan sadar menyusun pendidikan karakter dan menyesuaikannya dengan kurikulum dan peraturan yang sebelumnya sudah dibentuk Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita membuat pengembangan karakter itu disesuaikan dengan kurikulum yang kita kembangkan dan peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah kita buat. Jangan sampai antara karakter dan peraturan-peraturan ada yang tidak searah. Pendekatan yang komprehensif dan proaktif mengembangkan karakter tadi Bapak dan Ibu, ini akan menjadi acuan terutama bagi guru-guru terkait dengan cara mengajar, cara menilai, budaya sekolah, dan relasi dengan orang tua. Apabila core value kita buat
tentang misalnya apapun kita harus bermula dari berdoa. Maka siapapun guru yang masuk dalam kelas sebelum belajar maka dimulai dengan berdoa. Jadi tidak ada satupun yang masuk kelas tidak dengan berdoa. Jika core value kita buat, kita bertemu mengucapkan salam, maka bertemu dengan siapapun, terutama guru, karyawan sekolah, siswa, selalu mengucapkan salam. Jadi core value itu merupakan bagian dari proses mendidik dan proses membiasakan kepada anak. Jadi waktu kita mengajar, jika core value kita itu mendidik ramah kepada orang tua, ramah kepada siapapun, maka Bapak dan Ibu, kita waktu mengajar harus menunjukkan bagaimana keramahan kita. Sehingga nanti pada waktu kita memberikan contoh-contoh keramahan, anak mencontoh keramahan yang kita berikan, maka cara penilaian yang kita berikan berdasarkan cara-cara kita memberikan contoh bagaimana ramah kepada siswa. Sehingga Bapak dan Ibu akan menjadi budaya Bapak dan Ibu. Jadi karakter itu bukan pelajaran yang serta-merta tumbuh dengan sendirinya. Dia akan tumbuh jika sudah menjadi budaya di dalam sekolahnya. Bagaimana dia bisa menghargai orang lain, bagaimana tutur kata bicara, sehingga orang tua begitu anaknya pulang ke rumah merasakan sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anaknya karena karakter yang kita bangun di sekolah dengan proses membudayakan tata nilai atau core value yang sudah kita buat pada mungkin bisa jadi pada waktu awal-awal tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sekolah harus menjadi komunitas yang menunjukkan rasa peduli Bapak dan Ibu. Relasi yang baik antar staf sekolah akan mendorong murid untuk mempelajari hal tersebut Bapak dan Ibu. Bagaimana guru bertemu dengan guru, bagaimana guru bertemu dengan kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah menyapa guru, bagaimana kepala sekolah menyapa subak umum, teman-teman administrasi, bagaimana guru menegur siswa. Itu adalah pelajaran karakter yang sesungguhnya Bapak dan Ibu. Bukan mata pelajaran yang disebut mata pelajaran karakter, tapi bagaimana kita mencontohkan kelakuan-kelakuan yang terbaik kita di hadapan siswa kita, sehingga itu menjadi contoh teladan bagi murid kita. Ingar sosung tolodo, di depan guru itu harus benar-benar menjadi teladan. Ing madio mangan karso, pada saat di tengah dia memberikan semangat bahwa berbuat baik itu adalah kembali kepada kita sendiri sehingga menjadi kebaikan kita. Ing madiu mangun karso, kita bisa memberi dorongan setelah mereka merasakan dengan berkarakter mereka menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk mengembangkan karakter, murid membutuhkan kesempatan agar dapat berperilaku baik secara moral Bapak dan Ibu. Ini artinya begini Bapak dan Ibu, bahwa mengembangkan karakter itu harus kita berikan kepada kesempatan yang luas kepada murid untuk menumbuhkan karakter itu pada dirinya. Sehingga pada saat murid berperilaku dengan temannya, pada saat murid berperilaku dengan gurunya, pada saat murid berperilaku dengan siapapun di sekolah itu adalah proses belajar bagi mereka. Makanya Bapak dan Ibu, proses pendidikan karakter ini yang dikatakan lebih komprehensif tadi
Karena apa? Karena setiap saat dan dimanapun siswa sedang belajar karakter dirinya. Bahkan pulang ke rumah pun dia sedang belajar. Bahkan dia di luar rumah pun dengan temannya dia belajar karakter. Dimanapun dia akan belajar tentang karakter. Karenanya Ki Hajar Dewantoro mengatakan siapapun adalah guru. Karena dimanapun dia berada, dia akan belajar bagaimana menghidupkan karakter yang sudah kita tanamkan atau core value yang sudah kita sepakati bersama-sama guru-guru lainnya yang akan tumbuh pada saat dia di dalam proses belajarnya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kita ingat Bapak dan Ibu bahwa sekolah harus dapat mengadakan kurikulum belajar yang memberikan kesempatan dan pengalaman bagi murid untuk mengaplikasikan nilai yang sudah ditanamkan kepada mereka. Saya ulangi ya Bapak dan Ibu, bahwa sekolah harus dapat mengadakan kurikulum belajar yang memberikan kesempatan dan pengalaman bagi murid dalam mengaplikasikan nilai yang sudah ditanamkan kepada mereka. Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan kepada mereka, mengapa kita harus memberikan kesempatan dan pengalaman bagi murid untuk mengaplikasikan? Artinya, pada saat kita sudah menanam, berikanlah kesempatan mereka untuk tumbuh Bapak dan Ibu. Diibaratkan seperti jagung, pada saat kita tanam itu bukan berarti sudah selesai pekerjaan kita. Pekerjaan kita selanjutnya adalah pada saat dia mulai tumbuh, itu adalah proses menjaga pertumbuhannya Bapak dan Ibu. Maka satuan pendidikan juga harus memikirkan bagaimana kurikulum belajar terkait dengan proses pertumbuhan. Bukan hanya proses menanamkan saja. Pada saat core value sudah kita tentukan dan itu kita ajarkan, itu adalah proses menanam. Tidak langsung tumbuh Bapak dan Ibu. Nah, untuk proses tumbuh itu membutuhkan waktu. Maka kita harus memberikan kesempatan dan pengalaman bagi murid. Mungkin pada saat dia nanti berdebat dengan temannya, dia terjadi perkelahian. Pada saat itu kita ingatkan tentang kebaikan-kebaikan temannya, sehingga dia merasa temannya itu adalah orang yang baik dan orang yang nantinya membantu dia pada saat kesulitan. Nah, ini adalah proses memberikan kesempatan untuk tumbuh. Waktu mereka berkelahi itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah pada saat dia ada sesuatu yang tidak cocok dengan temannya, kita harus membuka pikirannya bahwa perbedaan itu bisa menjadi masalah karena kita tidak melihat secara keseluruhan antara masalah dia dan masalah temannya. Sehingga kita mencoba membuka pikiran-pikiran mereka sehingga mereka merasakan itu adalah bagian-bagian yang mereka merasa itu salah dan itu bagian-bagian juga mereka merasa ingin memperbaikinya. Proses inilah pada saat dia merasa ingin memperbaiki, ini adalah proses tumbuhnya karakter pada murid kita. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada insiden-insiden di dalam proses pembelajaran, sesungguhnya pada saat itu adalah proses sedang tumbuh sesuatu. Karena yang namanya pertumbuhan itu pasti akan melakukan perubahan. Setiap perubahan pasti ada gejolak. Jadi Bapak dan Ibu, yang terpenting adalah bagaimana kita memberi kesempatan dan pengalaman bagi murid dalam mengaplikasikan atau mempraktikkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan kepada mereka.
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya bagaimana kita melibatkan seluruh staf di sekolah, ya. Termasuk di dalamnya guru, administrator, konselor, pelatih ekstrakurikuler, penjaga kantin. Mungkin kita lupa ya, penjaga kantin. Mungkin juga di sekolah Bapak Ibu ada petugas kebersihan dan yang lain-lainnya harus dilibatkan dalam proses diskusi dan memiliki peran masing-masing dalam pembentukan karakter murid. Boleh jadi satu saat murid lupa begitu karena di luar sudah terbiasa membuang sampah sembarang, maka orang kebersihan menegur anak tersebut. Cuma tidak harus dengan membentak, cukup mengingatkan, "Nah, bukankah kita harus bersih? Kamu sudah melempar kertas ini menutupi tanaman kita, kurang bagus dipandang dan ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Tolong ambilkan kertas itu dan dibuang pada tempatnya." Mungkin cara seperti itu, maka petugas kebersihan sudah menjadi guru terbaik bagi anak itu. Begitu juga penjaga kantin mungkin mengajarkan tentang kejujuran, ya. Dan petugas lainnya seperti mungkin satpam yang ada di sekolah juga mengajarkan tentang jika anak terlambat, bagaimana memberikan nasihat agar anak itu sadar. Nah, karenanya melibatkan seluruh staf sekolah ini, kita panggillah seluruh staf sekolah kita untuk memahami core value yang sudah kita buat, yang akan kita tanam kepada siswa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak kalah penting di dalam penumbuhan karakter ini adalah kepemimpinan positif atau positive leadership dari staf sekolah dan murid. Bukan hanya komite sekolah dan guru yang menunjukkan kepemimpinan atau leadership, tapi harus juga dibangun terhadap murid. Murid itu mereka memimpin dirinya, ya. Murid dapat diajarkan kemampuan memimpin, misalnya dengan mengadakan program mediasi konflik antar teman sebaya atau tutor antar murid yang biasa kita kenal itu program-program di OSIS dan lain-lain, ya. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan konflik antar mereka, bagaimana bisa mereka memimpin teman-temannya dalam mencapai tujuan-tujuannya, bagaimana bisa membawa teman-temannya dalam satu suasana yang lebih rileks dan lebih bagus. Nah, inilah nanti kita kembangkan di dalam organisasi siswa yang di dalamnya murid juga ada nilai-nilai kepemimpinan yang nanti bisa dipakai nanti untuk masa depannya, paling tidak pada saat dia bersekolah di sekolah kita. Dengan adanya kepemimpinan, murid diharapkan memiliki rasa inisiatif tinggi dalam perilaku sesuai dengan nilai yang sudah kita bentuk atau core value tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa juga kita melibatkan orang tua dalam komunitas sekolah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua merupakan pendidik karakter yang pertama bagi murid, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan sampai kita lupa dengan orang tua, karena jumlah tatap muka orang tua dengan kita itu lebih banyak. Yang kedua, ikatan batin yang terbesar itu justru pada orang tua. Karenanya orang tua itu merupakan pendidik karakter yang pertama, Bapak dan Ibu. Tujuan dan aktivitas yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan pendidikan karakter harus kita komunikasikan dengan orang tua, Bapak dan Ibu. Agar apa? Core value yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, dan itu juga disepakati oleh orang tua,
itu bagian dari proses orang tua mendidik karakter di rumah, sehingga karakter itu akan tumbuh di sekolah. Dampaknya nanti insya Allah keluarga-keluarga dari orang yang siswa-siswa yang bersekolah di kita menjadi keluarga-keluarga yang terimbas berkarakter karena orang tuanya menjadi guru karakter bagi anak. Karenanya Bapak dan Ibu sekolah harus mengkomunikasikan bagaimana cara agar orang tua dapat mengembangkan di lingkungan rumahnya. Artinya kalau misalnya core value kita tentang kedisiplinan, bagaimana mengembangkan disiplin di rumah. Jadi itu bagian dari proses pembelajaran. Guru yang paling kuat untuk membentuk karakter adalah orang tua mereka. Ya. Karenanya Bapak dan Ibu dalam proses sosialisasi, orang tua berhak untuk mengevaluasi tujuan dan pelaksanaan program yang sudah disusun oleh sekolah atau mengajukan aktivitas lain yang relevan. Jadi Bapak dan Ibu, orang tua kita minta masukan-masukannya terhadap aktivitas yang sudah kita kembangkan di satuan pendidikan kita. Ya. Dan juga nanti orang tua nanti bisa memberikan masukan-masukan. Jika memungkinkan, Bapak dan Ibu, program ini juga dapat disosialisasikan dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti institusi agama, organisasi murid, dan media. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa sekali-kali memanggil media atau dari media, bisa juga dari radio atau televisi atau koran-koran tentang bagaimana pengembangan karakter di sekolah kita, sehingga media bisa memberikan informasi itu lebih luas. Dengan demikian maka orang tua begitu membaca media-media itu memiliki keyakinan yang kuat dalam membelajarkan anaknya di sekolah kita, dan juga dia punya semangat yang kuat untuk menumbuhkan atau menjadi guru karakter bagi anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sih menilai pendidikan karakter dan melakukan improvisasi secara berkala, Bapak dan Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengetahui efektivitas program, sekolah perlu melakukan penilaian program secara terbuka. Hal ini dilakukan juga untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam pelaksanaan program, Bapak dan Ibu. Penilaian dapat menggunakan survei, penilaian diri atau self-assessment, observasi, atau wawancara. Tapi juga bisa kita melakukan penggabungan proses asesmen dengan membuat penilaian menjadi lebih valid. Hal ini dapat dinilai seperti misalnya pertama itu untuk karakter sekolah, ya. Untuk karakter sekolah, sudah di tingkat mana sekolah sudah menjadi komunitas yang penuh rasa peduli. Ini bisa dinilai menggunakan survei yang disebar kepada seluruh staf sekolah. Salah satunya dengan pernyataan murid di sekolah atau kelas yang menghargai dan peduli satu sama lain. Ya. Jadi kita membuat survei, nanti kita bagi, mereka mengisi kira-kira bagaimana pendapat mereka dengan karakter yang sudah atau sudah tumbuh. Ya. Yang kedua, perkembangan staf sekolah sebagai pendidik atau edukator.
sudah di tingkat mana staf sekolah kita mengembangkan pemahaman mengenai perilaku yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan karakter. Komitmen personal seperti apa, atau keterampilan atau skill yang dibutuhkan apa saja, terus apakah perilaku yang dilakukan sudah konsisten Bapak dan Ibu. Ini terkait dengan perkembangan staf sekolah sebagai pendidik atau sebagai edukator. Selanjutnya karakter murid Bapak dan Ibu. Karakter murid ini sudah di tingkat apa murid itu menunjukkan pemahaman atau komitmen dan perilaku sesuai dengan nilai etika inti atau core ethic value yang sudah kita buat. Di sini juga sekolah dapat mengumpulkan data mengenai daftar misalnya berapa anak-anak yang sering berkelahi atau sering berselisih, anak-anak yang melanggar aturan, yang sering terlambat, atau anak-anak yang sering membuat sampah sembarangan dan lain-lain. Untuk melihat apakah ada perubahan perilaku dari yang buruk menjadi baik. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sebelum ada core ethical value itu, bagaimana kelakuan murid kita, dan setelah ada kita tanamkan core ethical value, bagaimana perilaku anak didik kita. Misalnya sudah tidak pernah lagi terlambat, perkelahian antar teman itu sudah mungkin tidak ada, mengejek temannya sudah tidak ada lagi. Nah, itu harapan kita. Ini kita bisa dengan menyebarkan kuesioner Bapak dan Ibu yang tidak usah pakai nama lah. Jadi kalau ada nama kan dia tidak berani untuk melihat bagaimana moral murid, komitmen moral dan perilaku moral atau self reporting. Kuesioner dapat dilakukan secara free untuk mengukur garis dasar atau baseline, dan secara pro untuk melihat progres. Ya. Jadi ada pre-nya itu untuk mengukur baseline-nya dan pro untuk melihat progresnya. Sudah sejauh mana pertumbuhan karakter anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu contoh-contoh yang dapat saya sampaikan ya. Dengan mudah-mudahan dengan apa-apa yang dapat saya sampaikan ini sebagai pemicu ide Bapak dan Ibu. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu ulang-ulang di rekaman ini sehingga Bapak dan Ibu bisa mempelajari terus mengembangkan bahwa mendidik itu tidak hanya sisi kognitif saja. Tapi ada value yang harus kita kembangkan di dalam setiap pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh jadi anak kita tidak begitu pandai, tapi dia pintar sekali menghargai orang tuanya, pintar sekali dia menghargai temannya, dia bisa membantu orang lain dalam kesusahan, dan dia bisa berkontribusi dalam setiap kesusahan orang lain. Mungkin nilai anak itu lebih tinggi daripada anak yang memiliki skor tinggi tapi akhlaknya kurang mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa membentuk manusia, karena manusia itu adalah akhlaknya Bapak dan Ibu. Dengan akhlak yang baik, insya Allah anak-anak kita menjadi orang-orang yang terbaik di muka bumi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pertemuan kali ini itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita punya ide nanti bagaimana membangun karakter yang akan kita tumbuhkan di satuan pendidik kita. Satu yang harus kita pahami adalah proses menanam itu membutuhkan proses pertumbuhan. Karenanya Bapak dan Ibu,
pada saat kita ingin menanam harus benar-benar tahu apa yang kita tanam. Karenanya core value tadi atau nilai-nilai inti tadi harus benar-benar kita kaji benar bahwa itu bisa ditanam pada peserta didik kita. Setelah itu ditanam, maka kita berikanlah kesempatan kepada anak kita untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki pengalaman terhadap core value kita. Dan yang terakhir, maka yang tidak kalah pentingnya, kita harus melihat sejauh mana pertumbuhan core value yang kita rancang tadi, yang sudah kita tanam tadi, tumbuh dan berkembang pada anak didik kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, selalu sukses, dan mudah-mudahan kita selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai-nilai guru adalah nilai-nilai karakter yang ditumbuh pada diri siswanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.